A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat rahimakumullah, di pagi setelah kita minum kopi, maka selanjutnya adalah kita coba untuk ngopi. Kalau minum kopi adalah olah jasad, keperluan jasad kita penuhi, maka ngopi istilahnya ngolah pikir, ngolah rasa, yaitu supaya rasa kita ini tetap tajam, rasa dan perasaan kita tetap hidup, rasa dan perasaan kita ini tidak mati. Sebab rasa dan perasaan yang selalu berkaitan dengan kolb, ada kolbu yang sudah mati, kolbu yang sudah keras. Yang tentunya bahwa kolbu yang mati, kolbu yang sudah keras tidak lagi hidup dan tidak lagi memiliki ketajaman rasa dan perasaan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, sahabat-sahabat rahimakumullah, di hari yang berbahagia dengan harapan, cita-cita, kebaikan dan kebaikan didapatkan oleh sahabat-sahabat semua dan saya juga, kita coba untuk mengolah rasa kita ini, yang tentunya bahwa sebenar-benarnya, sebaik-baiknya olah rasa, maka olah rasa yang sumbernya adalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarananya. Yang kita tahu bahwa sarana untuk mengolah rasa dan perasaan kita, meski memang tidak menafikan soal olah jasad, adalah Al-Quran sebagai sarananya. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, coba kita lihat sekarang surat yang mengajak kita untuk mengolah rasa kita, olah rasa dan perasaan kita, yaitu tentang kematian. Kematian yang tidak perlu pintar-pintar amat pada diri seseorang untuk mempelajarinya, sebab dia adalah sesuatu yang nyata, yang tidak dia harus bergelar profesor, doktor, ataupun dia harus menyandang jabatan-jabatan yang tinggi. Orang awam pun akan mengalami kenyataan yang disebut dengan mati. Saya dan sahabat-sahabat pun akan mati tentunya. Sudah jadi satu patokan dari Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa segala sesuatunya yang bernyawa akan mengalami kematian, mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sahabat-sahabat rahimakumullah, setelah kematian, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha gaib, yang memiliki ilmu yang meliputi yang gaib dan yang nyata. Yang gaib itu diantaranya adalah ada apa di balik hidup dan kehidupan setelah kematian itu, maka kita dapatkan ilmunya, kita dapatkan informasinya. Ada apa di balik ketika seseorang mengalami kematian? Di dalam Al-Quran paling tidak ada dua surat. Yang dari surat ini ada beberapa ayat. Yang pertama adalah di dalam
surat Ali Imran, sahabat-sahabat rahimakumullah. Kalau kita buka surat Ali Imran, surat ketiga, silakan diambil, dibuka terjemahan Al-Quran. Maka di dalam surat Ali Imran ini, yang tepatnya mulai ayat 169, kita dapatkan satu kebahagiaan luar biasa yang didapat oleh seseorang yang sekarang, sahabat-sahabat rahimakumullah, sedang berada di balik kehidupan setelah kematian. Yang kita tahu bahwa di balik kehidupan setelah kematian, seseorang itu ada di alam setelah dunia, tentunya adalah alam barzakh atau yang disebut juga dengan alam kubur. Bagaimana berita gembiranya yang kita dapatkan dari Al-Quran tentang orang yang ada di dalam kubur ini, sahabat-sahabat rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabsiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yastabsiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa annallaha la yudi'u ajral mu'minin. Sahabat-sahabat rahimakumullah, di dalam surat ketiga Ali Imran ayat 169 sampai dengan ayat 171, ini adalah berita gembira yang kita dapatkan seseorang di alam kubur. Ini berita gembiranya dulu, sahabat rahimakumullah. Berita bahagianya yang mudah-mudahan kita ketika ada di alam kubur nantinya, di alam barzakh nantinya, mendapatkan kegembiraan sebagaimana Allah jelaskan nanti. Kegembiraan yang didapat oleh orang yang ada di alam kubur ini, yaitu tepatnya di dalam surat Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171. Sahabat-sahabat rahimakumullah, di balik kegembiraan, di balik kebahagiaan orang yang ada di alam barzakh, ada kita dapatkan juga, sahabat-sahabat rahimakumullah, berita duka kita, berita yang sangat menyedihkan, berita yang tidak mengembirakan. Penjelasan dari Allah yang membuat diri kita ini tidak bahagia. Terlebih lagi apabila ada orang-orang yang terdekat dengan kita yang lebih dahulu dari kita untuk sampai di alam barzakh ini. Kita berlindung pada Allah dari kondisi, dari keadaan yang demikian, sahabat-sahabat rahimakumullah. Berita tidak gembira tentang orang yang ada di alam barzakh, di alam kubur ini, tepatnya ada di dalam surat 23, surat Al-Mu'minun. Ayatnya adalah ayat 99 dan 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fimma tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sahabat-sahabat rahimakumullah, di surat 23 ayat 99 dan 100 ini adalah berita tidak gembiranya yang sampai kepada kita melalui penjelasan dari Allah di dalam surat 23 ini. Nah, mari kita coba lihat. Kita tunda dulu, sahabat-sahabat rahimakumullah. Bagaimana berita tidak gembiranya yang sampai kepada kita melalui penjelasan dari Allah. Kita kembali sekarang berita bahagianya yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang ada di alam barzakh atau di alam kubur yang telah mendahulu kita. Yang bisa jadi adalah orang-orang yang terdekat dengan diri kita ataupun tidak dekat tapi kita kenal bagaimana kondisi mereka. Adakah di surat Ali Imran ayat 169 ini? Ataukah di surat 23
ayat 99 dan 100. Mari sahabat-sahabat rahimakumullah kita lihat. Kita lihat penjelasan dari Allah tentang orang yang berbahagia di alam barzah ini, di alam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-sekali engkau menduga, menyangka bahwa orang-orang yang mati sahabat-sahabat rahimakumullah di jalan Allah, yang mati ketika sedang memperjuangkan aturan-aturan Allah, yang mati ketika sedang berikhtiar menegakkan aturan-aturan Allah, sedang kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mati. Ataupun dalam bentuk lain orang yang sedang berupaya berusaha untuk jalan pada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan bahwa dia sedang berjuang di jalan Allah, yang diantaranya adalah orang yang sedang menuntut ilmu, sedang berusaha untuk menjadi orang yang mengerti akan ilmu tentang agamanya, agama Islam. Bukan dengan mengertinya kemudian dia untuk membangga-banggakan diri, menyombongkan diri, apalagi kemudian untuk menilai siapa saja, tidak. Maka orang yang demikian ini yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menyangka, jangan kita mengira bahwa mereka itu mati. Terlebih lagi misalnya para syuhada, sahabat-sahabat rahimakumullah, yang mati di medan laga, di medan juang, berdarah-darah. Mungkin juga naudzubillah min dzalik, mungkin juga jasadnya tidak karuan, rusak, binasa. Secara zahir mengerikan, namun Allah sudah menjelaskan, jangan kamu menyangka bahwa apa yang terjadi secara kasat mata pada kehidupan di dunia sama halnya mengerikannya ketika dia sudah ada di alam barzah. Tidak, sahabat-sahabat rahimakumullah. Mereka para syuhada, mereka para pejuang di jalan Allah ini ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kegembiraan yang melebihi kegembiraan yang dirasakan ketika hidup di dunia. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan kamu menyangka, mengira bahwa mereka yang mati di medan juang, memperjuangkan kebenaran, menegakkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mati, begitu saja mati. Tidak. Jangan kamu menyangka mereka ini mati. Jasadnya mati, tapi pada hakikatnya dia hidup, dan hidupnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dia sekarang hidup di sisi Allah dengan mendapatkan rizki, sahabat-sahabat rahimakumullah. Rizki yang di dalam hidup dan kehidupan dunia ini bisa saja dia belum dapatkan karena sedang diperjuangkan, tapi pada kehidupan di sisi Allah di alam barzah, belum nanti di alam akhirat, sahabat-sahabat, dia dapatkan. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka hidup di sisi Allah dengan mendapatkan rizki. Dan apalagi sahabat-sahabat rahimakumullah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, farihina bima atahumullahu min fadlis wa yastabsiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka ini sedang bersuka cita karena mendapat sebagian karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sedang bergembira juga karena adanya orang-orang yang akan menyusul mereka. Sahabat rahimakumullah, mereka yang berbahagia ini sedang menunggu. Menunggu sahabat, menunggu saya. Menunggu orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang yang dia kenal, dia sedang menunggu untuk merasakan juga kebahagiaan yang telah dia dapat pada kehidupan di alam barzah. Dia sedang menunggu orang-orang yang akan menyusul mereka dari belakang. Dia ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula bersedih hati. Yastabsiruna bi ni'matin minallahi wa fadli wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergembira karena mendapat nikmat dan karunia dari Allah. Dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan
dan dia akan memberikan balasan yang luar biasa kepada orang-orang yang beriman. Sahabat-sahabat rahimakumullah, akhirnya pertanyaannya adalah, sudahkah diri kita ini satu frekuensi dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang-orang yang kita kenal, dengan orang-orang yang kita kenal itu baik, dekat, ataupun tidak, yang sedang bergembira di alam barzah? Sudahkah kita satu frekuensi dengan dia, sehingga ketika pun kita mati dan ada di alam barzah, bisa berjumpa dengan mereka ini, sahabat-sahabat rahimakumullah? Ataukah orang tua kita yang lebih dahulu dari kita ini, yang kita tahu adalah orang-orang yang soleh, apakah kemudian diri kita ini satu frekuensi dengan dia, ataukah kemudian tidak? Dan ketika kita satu frekuensi dengan dirinya pada saat hidup dan kehidupan di dunia, maka kita akan berjumpa, maka kita akan bertemu dengan dia, mendapatkan tentunya kebahagiaan. Kita ini sedang ditunggu, sahabat-sahabat rahimakumullah, oleh orang-orang yang matinya ketika sedang dalam menegakkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sahabat-sahabat rahimakumullah, yang berlainan dengan yang pertama, yang berbahagia di alam barzah, satu lagi kita dapatkan penjelasan orang yang sekarang sedang menderita dan merasakan kehidupan di alam barzah dalam keadaan menakutkan sampai hari kiamat, sahabat-sahabat rahimakumullah, sampai mereka dibangkitkan kembali. Mereka ini sedang menderita, tidak berbahagia sebagaimana kelompok yang pertama tadi, sedang menderita yang disebut dengan azab kubur. Kalau yang tadi adalah nikmat kubur, sekarang adalah orang-orang yang sedang mendapatkan azab kubur. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Dan kita sudah pasti berlindung kepada Allah di tiap-tiap sholat. Saat-saat sebelum kita mengucapkan salam pada saat sholat, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Siapakah mereka ini, sahabat-sahabat rahimakumullah, yang sedang dalam keadaan menderita, yang sedang dalam mendapatkan azab kubur? Begitu seterusnya sampailah kemudian nanti yaumil ba'as. Belum berhenti azab kubur itu, siksa kubur. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat rahimakumullah, jelasnya adalah di dalam surat 23 ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mari kita dengarkan terjemahannya, sahabat rahimakumullah. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang, siapapun dia, maka dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku. Qala rabbirji'un, dia berkata, kembalikan aku ya Allah, hidupkan aku ya Allah. Qala rabbirji'un, kembalikan aku, hidupkan aku. Untuk apa ini? Untuk apa? Minta dihidupkan kembali untuk apa? Agar dia bisa berbuat amal soleh terhadap yang dia tinggalkan. Lalu Allah menegaskan, sekali-kali tidak akan pernah dikabulkan rintihan dia, permintaan dia kepada Allah untuk dibalikan dalam hidup dan kehidupan di dunia. Sedang ada di alam barzah sekarang, dia sedang dalam keadaan menderita. Sesungguhnya itu adalah hanya perkataannya saja. Dan di hadapan mereka itu ada dinding sampai mereka dibangkitkan. Ada apa ini hadirin rahimakumullah? Orang yang menderita ini di alam barzah karena dia telah meninggalkan amal soleh dalam hidup dan kehidupan di dunia yang sebenarnya sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan. Ada pula bisa jadi dia ketika dalam hidup dan kehidupan di dunianya merasa bahwa dia sudah beramal soleh, tapi sesungguhnya tidak beramal soleh, hadirin Allah. Amal yang salah, yang kita juga berlindung kepada Allah supaya tidak melakukan amal soleh yang salah. Sehingga hari-hari kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mampukan saya untuk bisa beramal soleh, amal soleh yang Engkau ridhoi. Amal soleh yang diridhoi, hadirin Allah, itu yang selalu kita minta. Wa an a'mala solehan tardahu.
Ya Allah, beri kemampuan saya untuk bisa beramal soleh, amal soleh yang Kau ridhoi. Jadi sahabat-sahabat rahimakumullah, akhirnya adalah dengan penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 169 dan seterusnya, ataukah yang ada di dalam surat 23 ayat 99 dan 100. Orang yang meninggal, yang sekarang ada di alam barzah, yang sedang mendapatkan kebahagiaan, yang sedang menunggu orang-orang yang bisa menyusul dia, ataukah kemudian orang-orang yang sekarang sedang dalam keadaan menderita, dan tentunya dia tidak berharap orang-orang yang di dekatnya terlebih dahulu menyusul dirinya. Akhirnya bagaimana? Kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa memilah dan memilih. Apakah kita kemudian menyusul sebagaimana orang yang berbahagia di alam barzah, ataukah kita menyusul juga orang yang sedang menderita di alam barzah lalu ingin kembali? Tinggal pilihannya itu ada pada diri kita, sahabat-sahabat rahimakumullah. Semoga diri kita ini tidak salah pilih, sahabat-sahabat rahimakumullah. Mudah-mudahan pilihan kita ini benar, yaitu kita menapaktilasi orang-orang yang telah mendapatkan kebahagiaan di alam barzah. Bukan kemudian menapaktilasi orang-orang yang menderita di alam barzah yang ingin kembali. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Demikianlah sahabat-sahabat rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.